pendahuluan, pada PPT 1 ini Anda akan diajak untuk mempelajari tentang Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan. Topik Tuhan yang Maha Esa akan membahas tentang keimanan dan ketakwaan. Ada 2 pertanyaan yang harus Anda jawab. Jika kedua pertanyaan tersebut dapat Anda jawab, berarti Anda sudah memahami materi pada modul ini. Kedua pertanyaan ini adalah: pertama, apa arti keimanan dan ketakwaan? Kedua, apa yang dimaksud dengan filsafat ketuhanan? Pengertian keimanan. Keimanan berasal dari kata dasar iman. Untuk memahami pengertian iman dalam ajaran Islam, strateginya yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang redaksionalnya terdapat kata iman, atau kata lain yang dibentuk dari kata tersebut yaitu amanah, fi'il madih, bentuk telah, yu'minu, fi'il mudhari, bentuk sedang atau akan, dan mukminun, pelaku atau orang yang beriman. Ciri-ciri keimanan: pertama, tawakal. Kedua, mawas diri dan bersikap ilmiah. Ketiga, optimis dalam menghadapi masa depan. Keempat, konsisten dan menepati janji. Kelima, tidak sombong. Pertama, tawakal, yaitu senantiasa hanya mengabdi, hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan kata lain, orang yang bertawakal adalah orang yang menyandarkan berbagai aktivitasnya atas perintah Allah. Kedua, mawas diri dan bersikap ilmiah. Pengertian mawas diri di sini dimaksudkan agar seseorang tidak terpengaruh oleh berbagai kasus dari manapun datangnya, baik dari kalangan jin dan manusia, bahkan mungkin juga datang dari dirinya sendiri. Mawas diri yang berhubungan dengan alam, pikiran, yaitu bersikap kritis dalam menerima informasi, terutama dalam memahami nilai-nilai dasar keislaman. Ketiga, optimis dalam menghadapi masa depan. Perjalanan hidup manusia tidak seluruhnya mulus, akan tetapi kadang-kadang mengalami berbagai rintangan dan tantangan yang memerlukan pemecahan jalan keluar. Jika suatu tantangan atau permasalahan tidak dapat diselesaikan segera, tantangan tersebut akan semakin menumpuk. Jika seseorang tidak dapat menghadapi dan menyelesaikan sesuatu permasalahan, maka orang tersebut dihinggapi penyakit psikis yang lazim disebut penyakit kejiwaan, antara lain frustasi, nervous, depresi, dan sebagainya. Al-Quran memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk selalu bersikap optimis, karena pada hakikatnya, tantangan merupakan pelajaran bagi setiap manusia. Hal tersebut dinyatakan dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Jika seseorang telah merasa melaksanakan sesuatu perbuatan dengan penuh perhitungan, tidaklah perlu memikirkan bagaimana hasilnya nanti, karena hasil adalah akibat dari suatu perbuatan. Namun, Nabi Muhammad menyatakan bahwa orang yang hidupnya hari ini lebih jelek dari hari kemarin adalah orang yang merugi, dan jika hidupnya sama dengan hari kemarin berarti tertipu. Dan yang bahagia adalah orang yang hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jika optimisme merupakan suatu sikap yang terpuji, maka sebaiknya pesimisme merupakan suatu sikap yang tercelah. 4. Konsisten dan menepati janji. Janji adalah hutang, menepati janji berarti membayar hutang. Kelima, tidak sombong. Kesombongan merupakan suatu sifat dan sikap yang tercelah, yang membahayakan diri maupun orang lain dan lingkungan hidupnya. Seorang yang telah merasa dirinya pandai karena kesombongannya akan terbalik menjadi bodoh lantaran malas belajar. Tidak mau bertanya kepada orang lain yang dianggapnya bodoh, karena ilmu pengetahuan itu amat luas dan berkembang terus, maka orang yang merasa telah pandai jelas akan menjadi bodoh. Pengertian ketakwaan. Perbuatan yang dituntut adalah ketakwaan. Iman dan takwa, imtak, sudah menjadi sebuah kesatuan yang satu sama lain, harus saling mengikat. Keduanya tidak dapat dipilih dan dipilah. Ciri orang yang beriman adalah takwa
dan sebaliknya ciri orang yang bertakwa tentu harus memiliki iman. Konsep ketakwaan berasal dari kata takwa. Pengertian takwa adalah imtitsalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Artinya mengikuti memenuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mengingat definisi takwa ini, memang tidak mudah melaksanakan takwa yang sebenarnya, sebab menjalankan semua perintah sudah merupakan tugas tersendiri yang amat berat. Belum lagi harus menjauhi semua larangan, tentu beban bertambah berat. Pengertian filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan fisiologis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirnya. A. Pemikiran manusia tentang Tuhan. Pemikiran manusia dalam berbagai masalah hasilnya akan bervariasi. Hal ini disebabkan pandangan manusia yang memungkinkan berubah dan mengubah. Sifat utama pemikiran manusia adalah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pemikiran manusia tentang Tuhan dan ketuhanan berubah sejalan dengan perubahan daya nalarnya. Sebab itu, kesimpulan yang dihasilkan antara satu masyarakat pada situasi dan kondisi tertentu tentang Tuhan dan ketuhanan mungkin berbeda dengan kesimpulan masyarakat yang hidup pada situasi dan kondisi lainnya. Cepat atau lambat, perubahan pemikiran manusia sangat tergantung pada situasi dan kondisi manusia. 1. Anisme atau dinamisme, politisme, dan henotisme. Pemikiran manusia tentang Tuhan dan ketuhanan pada masyarakat primitif berbeda dengan pemikiran masyarakat modern. Ciri khas masyarakat primitif adalah sifatnya yang sederhana. Sebaliknya, masyarakat modern yang mempunyai ciri khas multidimensional, ragam dimensi, walaupun pada akhirnya masyarakat yang primitif dikatakan modern, dan yang modern sesungguhnya adalah primitif. Sesuai dengan kesederhanaannya, masyarakat primitif memandang bahwa kehidupan ditentukan oleh keyakinan pada kekuatan suatu benda, yang dipandangnya mempunyai kekuatan. Kedua, monoteisme. Setelah hubungan satu bangsa dengan bangsa lain terjalin, maka sekian paham yang hanya ada satu Tuhan di dunia ini. Menjadi penguasa dunia agaknya menjadi keyakinan bagi masyarakat modern. A. Deisme. Paham ini beranggapan bahwa Tuhan yang Maha Esa mempunyai sifat yang serba maha. Karena kemahaannya, Tuhan menciptakan alam dengan komposisi yang serba maha pula. Sebab itulah alam akan mampu bertahan hidup dan berkembang dengan sendirinya. Bagi alam tidak perlu pengawasan serta peranan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan pun tidak memerlukan alam. B. Panteisme. Paham ini berpendapat bahwa sebagai pencipta alam, Tuhan ada bersama alam, immanent, di mana-mana, bahkan setiap bagian dari alam itulah juga Tuhan. C. Eklektisme. Jika deisme menempatkan kedudukan manusia pada posisi yang menentukan, panteisme sama sekali tidak memerankan manusia, melainkan Tuhanlah sebagai pemerannya. Teisme menggabungkan kedua paham tersebut. Sebab itu, paham ini dikenal dengan elektik atau gabungan. B. Pengertian Tuhan dalam ajaran Islam. 1. Allah sebagai Khalik, pencipta. Bagaimana kita membuktikan bahwa Allah itu ada? Cobalah kita perhatikan benda-benda di sekeliling kita. Di rumah terdapat meja, kursi, almari, buku, TV, radio, dan segala macam perabotan, alat-alat dapur, dan sebagainya. Apakah semua itu terjadi dengan sendirinya? Tentu tidak. Semua itu pasti ada yang membuatnya. Pencipta memang tidak sama dengan yang dicipta. Khalik tidak sama dengan makhluk. Ia adalah zat yang wajib adanya, zat wajibul wujud. 2. Sifat Allah. Zat Allah jelas tidak dapat kita tangkap dengan indera.
Akan tetapi, Al-Quran memberikan informasi tentang adanya Tuhan dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Dari ayat-ayat yang bertebaran di dalam Al-Quran, disimpulkan bahwa ada sekitar 99 nama Tuhan yang mulia, Al-Hasma Al-Husna, yang menggambarkan sifatnya yang sempurna. Memperhatikan sifat-sifat Tuhan itu, semua dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Tuhan memiliki berbagai sifat yang tidak ada bandingnya. Sebagai Tuhan, Dia tidak bekerja sama dengan makhluknya. Dia menciptakan, karena itu makhluk hanya tunduk dan patuh kepadanya. Orang atau makhluk tidak berhak untuk disembah, karena makhluk yang diciptanya tak mungkin setara dengan Dia. Yang Maha Pencipta, Dia berkuasa, berilmu, dan dapat bertindak apa saja jika Dia menghendaki. Menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa adalah ajaran inti agama Islam. Sikap tauhid adalah meyakini dan mempercayai bahwa Allah Esa zatnya, sifatnya, perbuatannya, wujudnya. Dia juga Esa memberi hukum, Esa menerima ibadah, dan Esa dalam memberikan perlindungan kepada makhluknya. Kepercayaan dan amal-amal ibadah akan menjadi rusak bila sikap tauhid, akidah, labil dan lemah. Menurut M. Quraish Shihab, ulama tafsir, bahwa keesaan Allah itu mencakup A. Keesaan zat, B. Keesaan sifat, C. Keesaan perbuatan diri, D. Keesaan dalam beribadah kepadanya. A. Keesaannya. Keesaan zatnya mengandung pengertian bahwa seseorang harus percaya bahwa Allah tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian, karena jika zat yang maha kuasa itu terdiri dari dua unsur atau lebih, maka itu berarti Dia membutuhkan unsur atau bagian itu. B. Keesaan sifatnya. Adapun keesaan sifatnya antara lain berarti bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi, isi, dan kapasitasnya dengan sifat makhluk. Walaupun dari segi bahasa, kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat tersebut sama. Sebagai contoh, kata rahim merupakan sifat bagi Allah, tetapi juga digunakan untuk menunjukkan rahmat atas kasih sayang Allah, berbeda dengan rahmat makhluknya. C. Keesaan perbuatannya. Keesaan ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada di alam raya ini, baik sistem kerjanya maupun sebab dan wujudnya, kesemuanya adalah hasil perbuatan Allah semata. Apa yang dikehendakinya terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Tidak ada daya untuk memperoleh manfaat, tidak pula kekuatan untuk menolak mudarat, kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Keesaan dalam beribadah kepadanya. Kalau ketiga keesaan di atas merupakan hal-hal yang harus diketahui dan diyakini, maka keesaan keempat ini merupakan perwujudan dari ketiga makna keesaan terdahulu. Ibadah itu beraneka ragam dan bertingkat-tingkat. Salah satu ragamnya yang makin jelas adalah amalan tertentu yang ditetapkan cara atau kadarnya langsung oleh Allah atau melalui Rasul-Nya, dikenal dengan istilah ibadah madha. Sedangkan ibadah dalam pengertiannya yang umum mencakup segala macam aktivitas yang dilakukan karena Allah. 3. Ma'rifatullah melalui pikir dan zikir. Mengenal Allah memang tidak dapat kita lakukan dengan mengetahui atau menyaksikan zatnya. Namun Allah memperkenalkan diri dengan sifat-sifatnya yang mulia dan ciptaannya berupa alam semesta yang terhampar luas di depan kita. Untuk mengenal Allah dapat ditempuh dengan dua cara. A. Melalui pikir, B. Melalui zikir. Berfikir dan berzikir merupakan dua hal yang perlu dipupuk dalam diri mukmin. Berfikir adalah kerja akal, sedangkan berzikir adalah kerja kalbu.
Berpikir secara sistematis akan menghasilkan ilmu pengetahuan, sedangkan berzikir akan menenangkan jiwa dan memantapkan iman. 4. Kekuasaan dan perbuatan Allah sebagai Tuhan yang mencipta dan menyempurnakan ciptaannya. Ia tentulah berkuasa kepada ciptaannya itu, ibarat seseorang yang membuat sebuah mesin. Tentulah ia dapat mengetahui kekuatan mesin itu, bagaimana menghidupkannya dan mematikannya, dan apa kelemahannya dan kekuatannya. Demikian juga Tuhan. Ia yang mencipta sesuatu, maka ia pun mengetahui substansi dari ciptaan itu. Ia mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Kalau benda yang diciptakan itu hidup, ia pun tahu kapan ia hidup dan mati.